Bab 1876 Tetua Tamu. Apa? Mendengar kata-kata itu, belum lagi Yin Chengkong, bahkan Bai Li Xuankong dan yang lainnya sangat terkejut. Pada saat itu, Yin Chengkong tercengang. Penampilannya sangat jelek sehingga sepertinya dia baru saja diberi makan 100 anjing senilai kotoran anjing. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan benar-benar ditipu oleh Chu Feng. Chu Feng tidak pernah memiliki bukti definitif, dan hanya berusaha menakutinya. Namun, dia sebenarnya takut mengekspos dirinya sendiri dan mengakui segalanya. Dia menderita kekalahan telak di tangan Chu Feng. Chu Feng, kamu bajingan pengkhianat, bahkan jika aku harus mati, aku akan membuatmu menemaniku dalam kematian. Dengan marah, Yin Chengkong menerkam Chu Feng. Dia berusaha membunuh Chu Feng. Boom. Namun, sebelum dia bahkan bisa mendekati Chu Feng, tubuhnya meledak. Hanya persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang sebelumnya dia pegang di tangannya yang tersisa dan jatuh ke tanah. Adapun Yin Chengkong, dia benar-benar mati. Bukan Chu Feng yang telah membunuhnya. Sebaliknya, Bai Li Xuankong yang telah membunuhnya. Awalnya, Bai Li Xuankong enggan membunuh Yin Chengkong. Namun, melihat bahwa Yin Chengkong telah benar-benar menyerang Chu Feng, Bai Li Xuankong tidak dapat mentolerirnya lagi. Kematian pengkhianat itu memang pantas. Hanya, Chu Feng, bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah dia? Bai Li Xuankong bertanya pada Chu Feng. Pada saat itu, bukan hanya orang-orang dari Gunung Qianwood yang melihat Chu Feng, bahkan Nangong Longjian, Immortal Compass serta berbagai Beast Dragon Monstrous Dragon semua melihat Chu Feng. Mereka semua ingin tahu bagaimana Chu Feng tahu bahwa Yin Chengkong adalah pengkhianat. Aku telah memperhatikan reaksi para senior dari Gunung Qianwood kami sepanjang waktu. Dari situ, aku datang untuk menentukan bahwa pengkhianat itu kemungkinan besar Yin Chengkong. Itu sebabnya aku memalsukan surat itu, berbohong dan berjudi. Tidak pernah aku harapkan bahwa pertaruhan aku benar-benar tepat, kata Chu Feng sambil tersenyum. Oh, nak, kata-kata itu diucapkan dengan terlalu mudah, bukan? Judi belaka, jika itu hanya pertaruhan belaka, bagaimana kamu bisa siap seperti ini? Kamu sudah memiliki rencana itu dalam pikiran ketika kamu secara terbuka bertanya kepada si Men Baiyuan siapa pengkhianat itu kan? Pada saat itu, Immortal Compass yang telah lama terdiam berbicara dengan senyum berseri-seri. Dia mulai berpikir lebih tinggi tentang Chu Feng sekarang. Chu Feng sedikit tersenyum pada apa yang dikatakan Compass Immortal. Meskipun Chu Feng tidak mengakuinya, kerumunan semua bisa tahu dari perilakunya bahwa apa yang dikatakan Compass Immortal benar, bahwa Chu Feng telah merencanakan ini sejak awal. Ketika berpikir tentang bagaimana Chu Feng benar-benar dapat memikirkan siasat seperti itu pada saat seperti itu, bahkan Bai Li Xuankong, Nangong Longjian dan para ahli lainnya semua merasa kagum pada Chu Feng. Paling tidak ada dari mereka yang memikirkan hal-hal yang dimiliki Chu Feng. Ketika bahkan semua karakter besar ini bertindak seperti ini, Jiang Furong, Bai Yun Xiao dan yang lainnya dari generasi muda yang sama dengan Chu Feng merasa sangat rumit. Saat itu, mereka berdiri di tempat-tempat di atas Chu Feng. Namun sekarang, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan Chu Feng berhadapan muka adalah Bai Li Xuankong, Nangong Longjian, kepala klan Raja Monster Naga Buas dan yang lainnya dari status itu. Adapun mereka sudah kehilangan kualifikasi untuk berbicara. Perasaan kesenjangan yang sangat besar ini menyebabkan mereka menjadi sadar betapa menakutkannya kecepatan kemajuan Chu Feng. Pada saat yang sama, itu juga memungkinkan mereka untuk menyadari perbedaan antara mereka dan Chu Feng. Mereka yang adalah teman Chu Feng sepanjang waktu relatif baik-baik saja. Namun, yang lain, seperti Bai Yun Xiao, yang dulunya adalah musuh Chu Feng tidak dapat menahan diri dari senyum pahit di hati mereka. Mereka mencemooh ketidaktahuan yang mereka miliki saat itu. Chu Feng, ambil ini, Bai Li Xuankong melemparkan Cosmos Shard dengan hadiah untuk penangkapan Chu Feng ke Chu Feng. Leluhur, kamu harus menyimpan ini. Gunung Qianwood kita masih harus dikembangkan di masa depan. Ini berguna untuk itu, Chu Feng tidak menerima Cosmos Shard. Meskipun benar bahwa sumber daya budidaya di Cosmos Shard akan memberinya bantuan, mereka benar-benar terlalu tidak penting bagi Chu Feng. Dan tidak mampu membantunya mendapatkan peningkatan dalam budidayanya. Namun, sumber daya dan harta karun tersebut akan sangat signifikan bagi orang lain di Gunung Qianwood. Benar-benar ada banyak sekali kekayaan dalam karung kosmos itu. Daripada Chu Feng menyimpannya untuk dirinya sendiri, lebih baik ia membiarkan Bai Li Xuankong menggunakannya untuk lebih mengembangkan Gunung Qianwood. Chu Feng tahu bahwa, setelah hari ini, Gunung Qianwood akan memasuki periode perkembangan yang cepat. Baiklah kalau begitu, pada akhirnya, Bai Li Xuankong mengangguk. Senior Yao Jiao Guang, bisakah aku menyusahkan kalian semua dengan membawa leluhurku dan yang lainnya kembali ke Gunung Qianwood? Kata Chu Feng. Dia masih sangat khawatir untuk Bai Li Xuankong dan yang lainnya. Chu Feng, kamu tidak akan kembali bersama kami? Tanya Bai Li Xuankong. Aku ingin pergi dan melihat teman aku. Chu Feng menatap Nangong Longjian saat dia mengucapkan kata-kata itu. Pada saat itu, Dugu Xingfeng dan para tetua Gunung Qianwood semuanya merasakan gedebuk di hati mereka. Pada saat itu, mereka ingat bahwa bukan hanya Chu Feng, murid yang menantang surga ini, yang telah muncul di Gunung Qianwood. Sebenarnya ada murid luar biasa lainnya. Meskipun kekuatan murid itu sendiri tidak ada bandingannya dengan Chu Feng, dia memiliki ayah yang luar biasa. Adapun murid itu, dia adalah Bai Ruochen. Saat itu, ketika Bai Suyan telah menyebabkan kekacauan di seluruh Gunung Qianwood dan menyatakan bahwa ayah Bai Ruochen adalah Nangong Longjian.
Orang-orang dari Gunung Cianwood semuanya skeptis akan hal itu. Faktanya, sebagian besar dari mereka tidak mempercayainya. Namun, sekarang, mereka semua percaya. Ternyata Bai Ruochen benar-benar putri Nangong Longjian. Ketika para tetua Gunung Cianwood mengingat bagaimana, ketika Bai Ruochen masih berlatih di Gunung Cianwood, mereka gagal mengenali Gunung Tai, mereka merasa sangat bodoh. Itu bagus juga, namun, kita tidak perlu menyusahkan balap naga monstrus raja untuk mengantar kita pergi. Kami dapat kembali sendiri, kata Bai Li Xuankong. Tapi leluhur, Chu Feng masih khawatir. Bagaimanapun, mereka baru saja mengalami krisis seperti itu. Dengan demikian, Chu Feng khawatir bahwa Gunung Cianwood akan menghadapi bencana besar lainnya. Chu Feng, apa yang akan terjadi akan terjadi. Banyak orang di Gunung Cianwood, kami tidak mungkin terus dilindungi oleh kamu sepanjang waktu. Petik 2. Apa itu keberuntungan bukanlah malapetaka? Apa itu malapetaka tidak bisa dihindari? Jika kita bahkan tidak sanggup menanggung cobaan dan kesulitan ini, bahkan jika Gunung Cianwood kita harus dipadamkan, itu tidak akan disayangkan. Setelah Bai Li Xuankong selesai mengucapkan kata-kata itu, ia berencana untuk pergi. Saudara Bai Li, jika kamu tidak keberatan, balap naga monstrus raja kami bersedia menjadi sekutu dengan Gunung Cianwood kamu, tiba-tiba Yao Jiao Guang berkata. Benar-benar, mendengar kata-kata itu, Bai Li Xuankong segera senang. The King Monstrous Dragon Beast adalah ras binatang buas dengan kekuatan setara dengan 4 klan kekaisaran besar. Bagi mereka untuk bersedia menjadi sekutu dengan Gunung Cianwood adalah sesuatu yang dia tidak pernah berani pikirkan. Untuk berbicara tentang hal itu dengan tidak menyenangkan. Aliansi antara Gunung Cianwood dan King Monstrous Dragon Beast adalah Gunung Cianwood yang mengklaim koneksi dengan mereka yang memiliki status lebih tinggi. Jika kamu mau, aku akan segera mengumumkan ini kepada dunia setelah aku kembali, kata Yao Jiao Guang sambil tersenyum. Bagus, orang tua ini secara alami bersedia. Bai Li Xuankong sangat emosional saat dia mengangguk berulang kali. Sebenarnya, pria tua ini juga memiliki permintaan lanjang. Pada saat itu, Kompas Immortal juga berbicara kepada Bai Li Xuankong. Abadi, tolong bicara. Selama itu sesuatu dalam kemampuan orang tua ini, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu, kata Bai Li Xuankong segera. Dia tidak berani mengabaikan individu besar ini. Aku ingin menjadi tetua tamu Cianwood Mountain kamu. Mungkinkah itu mungkin? Kampus Immortal bertanya dengan senyum berseri-seri. Surga, mendengar kata-kata itu, tidak hanya Bai Li Xuankong dan yang lainnya, bahkan Chu Feng terkejut. Bersedia, tentu saja kami bersedia. Ini adalah berkah Cianwood Mountain kami untuk menjadikan Kampus Immortal menjadi tetua tamu kami. Dengan gembira, Bai Li Xuankong mengangguk berulang kali. Sudah diputuskan kemudian, kata The Kampus Immortal sambil tersenyum. Haha. Acara-acara bahagia benar-benar berlipat ganda hari ini, Bai Li Xuankong dan yang lainnya menyeringai dari telinga ke telinga, tidak mampu menahan kebahagiaan mereka. Untuk memiliki King Monstrous Dragon Beast sebagai sekutu mereka dan Immortal Kompas sebagai sesepuh tamu mereka, jika masalah ini menyebar, itu pasti akan menjadi berita eksplosif. Lebih jauh lagi, dengan dukungan kekuatan agung dari Raja Naga Monster Binatang dan Kompas Abadi, jika ada yang berani berpikir untuk melakukan sesuatu pada Gunung Cianwood, mereka harus hati-hati mempertimbangkan konsekuensinya. Namun, sementara mereka sangat senang, orang-orang dari Gunung Cianwood semua tahu betul bahwa, terlepas dari apakah itu Raja Naga Binatang atau Kompas Abadi, mereka hanya mau berhubungan dengan Gunung Cianwood mereka karena Chu Feng. Semua ini adalah karena kontribusi Chu Feng. Tepat pada saat itu, Nangong Longjian berbicara. Aku, Nangong Longjian, tidak bisa mewakili klan kekaisaran Nangong. Namun, aku bisa mewakili diri aku sendiri. Karena aku tidak dapat masuk aliansi, aku akan meminta untuk melakukan hal yang sama dengan Immortal Kompas dan menjadi tetua tamu dari Gunung Cianwood juga. Petik 2. Bab 1877 Purple Flames Black Mountain. Bai Li Xuankong dan yang lainnya segera terpana mendengar apa yang dikatakan Nangong Longjian. Ini terutama benar bagi para murid Gunung Cianwood. Mereka hanya tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka dengar, dan curiga bahwa mereka mungkin salah dengar. Nangong Longjian, pakar absolut tanah suci martialisme ini, sebenarnya juga ingin menjadi tetua tamu Gunung Cianwood. Mungkinkah kamu tidak mau? Nangong Longjian bertanya sambil tersenyum. Dia yang umumnya tidak pernah tersenyum sebenarnya mulai bercanda. Bersedia, tentu saja kami bersedia. Belum lagi Gunung Cianwood kami, bahkan 3 istana akan liar dengan sukacita seandainya mereka bisa menjadikan kamu sebagai sesepuh tamu mereka. Bai Li Xuankong benar-benar sangat bersemangat. Dia yang sangat berpengalaman dengan dunia sebenarnya berbicara dengan suara bergetar saat ini. Ini bukan karena daya tahan Bai Li Xuankong lemah. Sebaliknya, itu karena Nangong Longjian terlalu berat dalam suatu masalah. Bukan hanya dia. Nangong Longjian memiliki bobot yang sangat berat tentang dia ke seluruh tanah suci martialism. Karena aku telah menjadi tetua tamu Gunung Cianwood, aku sekarang menjadi bagian dari Gunung Cianwood. Jika ada yang berani menjadikan Gunung Cianwood musuh mereka, mereka akan menjadikanku, Nangong Longjian, musuh mereka juga. Terlepas dari siapa mereka mungkin, aku, Nangong Longjian, tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, kata Nangong Longjian. Kata-kata kamu sudah cukup. Mendengar kata-kata itu, Bai Li Xuankong sangat gembira. Awalnya, dia merasa sangat sedih karena secara pribadi telah membunuh Yin Chengkong.
Namun, setelah semua orang ini memutuskan untuk berhubungan dengan Gunung Cianwood mereka, kebahagiaan yang dia rasakan telah menenggelamkan kesedihannya. Dengan semua ahli besar ini yang telah menjadi tetua tamu Gunung Cianwood, Senior Bailey. Dapatkah kamu bersedia menerima aku jika aku juga bersedia menjadi tetua tamu Gunung Cianwood? Hong Qiang bertanya dengan senyum berseri-seri. Saudara Hong Qiang, apa yang kamu katakan? Jika kamu bersedia menjadi tetua tamu Gunung Cianwood kami, itu pasti akan menjadi kekayaan Gunung Cianwood kami, kata Bailey Xuankong. Tidak hanya Hong Qiang seorang kaisar bela diri, berbagai hal yang telah dilakukannya untuk Chu Feng telah menyebabkan Bailey Xuankong sangat menghormati dia. Jika kamu benar-benar tidak keberatan, aku akan kembali ke Gunung Cianwood bersama kamu. Aku berharap bahwa aku akan dapat menggunakan kekuatan aku untuk membantu Gunung Cianwood, kata Hong Qiang. Sangat baik, selamat datang, selamat datang. Hahaha, Bailey Xuankong, Du Guxingfeng dan yang lainnya semua sangat gembira. Meskipun satu Yin Chengkong telah meninggal, mereka, sebagai gantinya, memperoleh banyak ahli yang kuat sebagai sekutu. Di masa depan, belum lagi 9 kekuatan, bahkan 4 klan kekaisaran besar tidak akan berani memandang rendah Gunung Cianwood. Mulai hari ini, gelar terkuat di antara 9 kekuatan ditakdirkan untuk menjadi Gunung Cianwood. Pada saat itu, Chu Feng merasa masam di hatinya setelah mendengar Hong Qiang mengatakan bahwa ia akan kembali ke Gunung Cianwood bersama dengan Bailey Xuankong. Hong Qiang telah menemani Chu Feng erat untuk melindunginya. Sekarang dia tidak dapat melindungi Chu Feng lagi dan membutuhkan perlindungan Chu Feng sebagai gantinya, dia kemungkinan besar merasa bahwa tidak ada gunanya baginya untuk menemani Chu Feng. Dan bahwa dia akan menjadi beban Chu Feng. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi. Ketika Chu Feng lemah dan kecil, dia bersikeras melindungi Chu Feng dengan hidupnya. Sekarang Chu Feng telah menjadi kuat, dia segera memutuskan untuk pergi sehingga dia tidak akan menyeret Chu Feng ke bawah. Ini adalah teman sejati. Ini adalah perilaku seseorang yang benar-benar peduli pada Chu Feng. Chu Feng, tetua tamu, dalam hal ini, kita akan pergi, Bailey Xuankong dan Hong Qiang berbalik untuk pergi. Eselon atas Gunung Cianwood seperti Du Guxingfeng dan para murid seperti Jiang Furong juga mengikuti mereka. Wos. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menyusul Jiang Furong dan menyerahkan surat padanya. Dia diam-diam berkata, Saudari Senior Jiang, setelah kamu semua telah melakukan perjalanan jauh, tolong serahkan surat ini kepada Ancestor. Oke, Jiang Furong mengangguk sambil tersenyum. Dia dengan hati-hati meletakkan surat itu. Chu Feng menyerahkannya. Chu Feng menghentikan langkahnya dan menyaksikan sosok orang-orang dari Gunung Cianwood secara bertahap menghilang ke kejauhan. Dia merasa sangat rumit. Ketika dia baru saja tiba di tanah suci Martialism, belum lagi Gunung Cianwood, bahkan hutan Cianwood Selatan adalah monster besar bagi Chu Feng. Namun, hanya dalam beberapa tahun, Chu Feng telah mengalami banyak hal. Mayoritas dari mereka terkait dengan Gunung Cianwood. Orang-orang yang sangat agung dan kuat sebelumnya semuanya dilampaui olehnya. Dengan kecepatan pertumbuhannya, Chu Feng telah membuktikan dirinya. Namun, dia merasa sangat tertekan. Chu Feng harus terus menjadi lebih kuat. Ini adalah jalan yang harus dia ambil. Namun, karena Chu Feng telah memutuskan untuk mengambil jalan ini, ia ditakdirkan untuk secara bertahap membuang banyak teman, sahabat dan dermawan yang jauh di belakangnya. Jalan yang dia ambil terlalu sulit. Bagi banyak sahabatnya, mereka tidak mampu menemaninya. Setelah memikirkan bagaimana teman-teman yang telah berbagi cobaan dan kesengsaraan ditakdirkan untuk dibuang lebih jauh dan lebih jauh di belakangnya di masa depan, Chu Feng merasa sangat tidak nyaman. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Jalan seorang ahli yang kuat ditakdirkan untuk menjadi jalan yang sepi. Setelah orang-orang dari Gunung Cianwood pergi, Yao Jiao Guang memimpin Raja Naga Binatang Buas dan pergi juga. Pada saat itu, hanya Chu Feng, Nangong Longjian dan Immortal Kompas yang tersisa. Senior Nangong Longjian, apa yang kamu ingin aku tinggal? Chu Feng tiba-tiba bertanya. Ternyata bukan Chu Feng yang ingin pergi dan melihat Bai Ruochen. Sebaliknya, Nangong Longjian yang telah mengirim transmisi suara kepadanya, menyuruhnya untuk tinggal. Nangong Longjian yang memiliki sesuatu yang perlu dia sampaikan kepada Chu Feng. Pada saat itu, selain Chu Feng, Immortal Kompas juga tidak menunjukkan niat untuk pergi. Kemungkinan besar, Nangong Longjian juga mengiriminya transmisi suara yang meminta dia tetap tinggal. Dua tuan, ikuti aku, tubuh Nangong Longjian bergeser. Kemudian, dia mulai melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, kekuatan lembut menutupi Chu Feng dan Immortal Kompas. Kekuatan lembut itu membuat mereka berdua bisa bepergian dengan cepat bersama Nangong Longjian. Ternyata Nangong Longjian menggunakan kekuatannya untuk membawa Chu Feng dan Immortal Kompas bersamanya. Kerumunan Gunung Cianwood. Bailey Xuankong masih memimpin semua orang dan melakukan perjalanan kembali ke Gunung Cianwood ketika tiba-tiba, Jiang Furong mendekatinya. Dia setengah berlutut di udara dan menyerahkan surat tertutup ke Bailey Xuankong dengan tangannya. Dia berkata, leluhur, inilah yang Chu Feng ingin aku berikan kepadamu. Oh, mendengar nama Chu Feng, tatapan semua orang beralih ke surat itu. Mereka semua ingin tahu persis apa yang ingin dikatakan Chu Feng kepada Bailey Xuankong dalam surat itu. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bailey Xuankong juga sangat ingin tahu. Karena itu, ia menerima surat dari Jiang Furong. Wos. Tepat setelah surat masuk ke tangannya, surat itu mulai bersinar dengan cahaya dan benar-benar mulai berubah.
Dalam sekejap mata, surat di tangan Bai Li Xuankong menghilang dan digantikan dengan Cosmos Sak. Bai Li Xuankong memeriksa Cosmos Sak. Segera, alisnya sedikit mengernyit. Itu Cosmos Sak dipenuhi dengan harta, dan bahkan mengandung banyak persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Oh, itu Chu Feng. Dia menolak untuk menerima hadiah aku, dan malah memberi aku hadiah. Bai Li Xuankong menggelengkan kepalanya. Namun, kerutan di wajahnya telah diganti dengan senyum. Chu Feng sudah memiliki pedang abadi surgawi. Dengan demikian, persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap dan harta lainnya ini benar-benar tidak berguna baginya. Namun, untuk Gunung Qianwu, mereka sangat berguna. Dengan demikian, Bai Li Xuankong dengan tenang menerima konten dari Cosmos Sak. Tuanku, tepatnya apa itu? Dugu Xingfeng dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Carilah dirimu sendiri. Saat Bai Li Xuankong mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya. Kemudian, beberapa sinar cahaya keluar dari tangannya. Mereka adalah harta karun di Cosmos Sak. Itu adalah formasi yang mempesona. Surga, ketika orang banyak melihat berbagai harta yang melayang di depan mereka, belum lagi murid-murid generasi muda, bahkan Dugu Xingfeng dan yang lainnya terengah-engah kagum berulang kali. Mereka sangat terkejut sampai mulut mereka ternganga. Bagaimanapun, barang-barang yang muncul di hadapan mereka semua adalah harta yang tak ternilai. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng, Kampus Immortal dan Nangong Longjian tiba di pegunungan. Barisan gunung ini bukanlah barisan gunung biasa. Benar-benar gelap gulita. Selain itu, ada api gas ungu yang menjulang ke langit. Tanpa repot-repot merasakan tempat ini, orang bisa tahu dengan mata telanjang bahwa ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Tempat ini hanya menyerupai gunung hantu. Purple Flames Black Mountain, ini adalah area terlarang, kata The Campus Immortal saat dia melihat ke pegunungan yang tampak tanpa batas dan menakutkan di hadapan mereka. Mungkin begitu, tapi itu tidak akan menghentikan spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mark Royal, kata Nangong Longjian. Tentu saja, belum lagi para spiritualis dunia jubah naga Mark Royal, tempat ini tidak akan dapat menghentikan kaisar bela diri. Hanya, selain memiliki tekanan yang menakutkan, tempat ini tidak memiliki harta karun. Mengapa kamu membawa kami ke sini? The Campus Immortal bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang aku butuhkan adalah tekanan dari tempat ini, Nangong Longjian tersenyum sedikit. Kemudian, dia melompat ke Purple Flames Black Mountain. Chu Feng dan Immortal Kompas saling memandang. Kemudian, mereka berdua melompat ke Purple Flames Black Mountain untuk mengikuti Nangong Longjian. Mereka ingin tahu apa niat Nangong Longjian sebenarnya. Bab 1878 bertemu teman lama lagi. Nangong Longjian memimpin. Dia melanjutkan langsung ke wilayah terdalam Purple Flames Black Mountain. Meskipun Chu Feng adalah spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Feng, dia masih bisa merasakan tekanan besar yang berasal dari bawah tanah. Semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat tekanan itu. Akhirnya, Nangong Longjian berhenti, turun ke tanah dan memasuki sebuah gua. Tepat setelah memasuki gua, Chu Feng segera mencium aroma khusus. Hanya dengan wewangian ini, Chu Feng bisa mengatakan bahwa seseorang sedang memanaskan tubuh mereka dengan formasi khusus, obat-obatan herbal, dan harta karun alami. Chu Feng buru-buru mengalihkan pandangannya ke Immortal Kompas. Dia menemukan bahwa Immortal Kompas juga menatapnya. Dari tatapannya, Chu Feng menyadari bahwa Immortal Kompas juga telah memperhatikannya. Longjian Senior, bolehkah aku bertanya siapa yang menempel tubuh mereka jauh di dalam gua? Apakah kamu membawa kami ke sini untuk membawa kami sebelum orang itu? Tanya Chu Feng. Seperti yang diharapkan dari spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Apakah kamu berhasil menyimpulkan ini hanya dengan aroma ramuan obat? Nangong Longjian mengungkapkan ekspresi kekaguman. Jika Kompas Immortal telah menentukan ini, dia tidak akan terkejut. Namun, Chu Feng, dengan usianya yang masih muda, sebenarnya bisa menyimpulkan ini. Ini membuatnya tidak punya pilihan selain merasakan kekaguman pada Chu Feng. Ini berarti bahwa tidak hanya Chu Feng seorang naga spiritualis dunia jubah-jubah atas nama, ia juga memiliki kemampuan spiritualis dunia jubah naga Mark Jubah. Tidak mengherankan bahwa Suyan dan Ruo Chen merekomendasikanmu kepadaku meskipun kamu hanya seorang spiritualis dunia jubah tanda ular. Melihat itu sekarang, mereka tidak merekomendasikan orang yang salah, Nangong Longjian menambahkan. Mungkinkah itu Ruo Chen? Tanya Chu Feng. Iya, justru putriku, Bai Ruo Chen, Nangong Longjian mengangguk. Kemudian, dia berkata, pergilah. Ruo Chen akan memberitahu kamu semua tentang hal itu setelah kamu melihatnya. Kemudian, Nangong Longjian berkata kepada Kampus Immortal, seperti untuk kamu, lebih baik aku memberitahu kamu tentang hal itu secara pribadi. Tentu, The Campus Immortal tersenyum dan mengangguk. Chu Feng langsung memasuki gua. Setelah dia mencapai wilayah terdalam gua, dia melewati dinding roh dunia. Kemudian, yang muncul di hadapannya adalah pembentukan roh dan dua wanita cantik. Salah satunya adalah wanita menikah yang seksi dan memikat. Yang lainnya adalah kecantikan luar biasa seperti teratai salju yang mekar di tanah es. Keduanya adalah Bai Ruo Chen dan ibunya, Bai Suyan. Tampaknya mereka berdua sudah tahu bahwa Chu Feng akan datang. Dengan demikian, Bai Ruo Chen belum memasuki formasi untuk meredam tubuhnya. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan pakaian lengkap. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa kultivasi Bai Ruo Chen telah meningkat sangat cepat. Dia sudah peringkat 3 Half Martial Emperor sekarang.
Adapun Bai Suyan, wanita ini yang sebelumnya sangat kuat sehingga Chu Feng tidak bisa menentukan kultivasinya, Chu Feng sekarang bisa tahu apa kultivasinya saat ini hanya dengan satu tatapan. Bai Suyan adalah peringkat 8 Half Martial Emperor. Namun, budidaya Kaisar Martial setengah peringkat 8 adalah tingkat kultivasinya saat ini. Kemungkinan, ketika dia berada di Gunung Qianwood, dia seharusnya menjadi pangkat setengah Martial Kaisar peringkat 7. Yang mengatakan, segalanya sangat berbeda sekarang. Tidak hanya kultivasi Chu Feng melampaui Bai Suyan, kekuatan pertempuran sejatinya adalah sesuatu yang tidak bisa dia bandingkan dengan Chu Feng. Bai Ruochen sangat senang melihat Chu Feng. Tubuhnya melompat maju dan tiba di depan Chu Feng. Senyum manis muncul di wajahnya yang sedingin es. Bai Ruochen jarang sekali tersenyum. Namun, ketika dia melakukannya, itu sangat indah. Ruochen, senior Bai, Chu Feng juga sangat senang. Lagi pula, dia bertemu teman lamanya lagi. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dulu ketika kita buru-buru berpisah satu sama lain di domain aliansi, kamu hanya seorang murid yang diusir oleh Gunung Qianwood. Namun sekarang, kamu telah menjadi orang yang sangat berpengaruh di tanah suci martialisme. Petik 2. Katakan padaku dengan jujur, apakah kamu benar-benar orang yang melepaskan Asura Evil Spirit yang menakutkan di Kekaisaran Nangong? Bai Suyan bertanya dengan ekspresi serius. Bai Ruochen juga melihat ke Chu Feng dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Chu Feng mengangguk. Oh kamu benar-benar telah melampaui imajinasiku. Bai Suyan mulai mengingat kembali adegan pertarungan Nangong Longjian melawan roh jahat Asura saat itu. Meskipun Nangong Longjian berhasil mengusir Asura Evil Spirit pergi, dia terluka dalam proses itu. Aku, Bai Suyan, belum membuat banyak orang kagum sepanjang hidupku. Namun, nak, kamu benar-benar telah memenangkan hatiku dan membuatku mengagumimu dengan sepenuh hati, Bai Suyan berseru dengan kagum. Senior Bai, sepertinya ada beberapa implikasi tersembunyi di balik kata-katamu. Dengan kagum, apakah maksud kamu itu positif atau negatif? Chu Feng berkata sambil tertawa. Kamu bocah, tentu saja itu positif. Mengapa aku meremehkan kamu? Bai Suyan dengan kejam menamparkan telapak tangannya di kepala Chu Feng. Namun, Chu Feng terus tertawa bodoh. Sementara serangan telapak tangan Bai Suyan mungkin tampak sangat kuat, itu tidak melukai Chu Feng sedikit pun. Ini bukan karena Chu Feng memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebaliknya, itu karena Bai Suyan hanya melakukan suatu tindakan, dan tidak memberikan kekuatan sama sekali pada serangannya. Aku hanya bercanda. Aku secara alami tahu bahwa senior Bai hanya memikirkan aku. Lain, bagaimana Longjian senior bisa menyelamatkan aku? Kata Chu Feng. Dia pergi untuk menyelamatkanmu dengan tujuannya sendiri dalam pikiran, kata Bai Suyan. Tujuan apa? Tanya Chu Feng. Sebenarnya, Chu Feng sudah menebaknya. Hanya, dia tidak tahu apa tujuan Nangong Longjian. Ruochen, silakan saja dan jelaskan padanya. Bai Suyan tersenyum sedikit. Kemudian, dia mulai berjalan menuju pintu keluar. Namun, pada saat dia akan melewati pembentukan roh, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, jangan terburu-buru, kalian berdua dapat meluangkan waktu untuk mengobrol satu sama lain. Setelah tidak bertemu satu sama lain terlalu lama, pasti ada banyak hal yang ingin kamu katakan satu sama lain. Petik 2. Oh itu benar, Chu Feng, saat mengobrol adalah satu hal, kamu tidak harus mulai mengais-ngais. Sementara aku, sang ibu, mungkin tidak keberatan, kamu harus berhati-hati atau ayah akan memukulmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, senyum di wajah Bai Suyan semakin memikat. Dia benar-benar terlihat menarik dan mempesona. Saat tawanya yang memabukkan bergema di gua, Bai Suyan pergi. Pada saat itu, hanya Chu Feng dan Bai Ruochen yang tersisa. Tiba-tiba, Chu Feng memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dia berkata kepada Bai Ruochen dengan cara yang sungguh-sungguh mematikan, Ruochen, yakinlah, aku tidak seperti yang dijelaskan ibumu. Puff. Mendengar Chu Feng mengatakan kata-kata itu dengan cara seperti itu, Bai Ruochen tidak dapat menahan dirinya, dan benar-benar tertawa terbahak-bahak. Kedua matanya yang indah menyipit menjadi 2 bulan sabit. Dengan tawa merdunya, dia benar-benar menawan. Setelah tertawa lama, Bai Ruochen melirik Chu Feng dan berkata, kamu masih sama seperti sebelumnya, tidak serius sama sekali. Kemudian, Bai Ruochen mulai menggambarkan seluruh situasi kepada Chu Feng. Ternyata Nangong Longjian juga seorang spiritualis dunia. Hanya, dia sepenuhnya fokus pada budidaya bela diri. Jadi, meskipun teknik roh dunianya tidak lemah, mereka jauh lebih rendah daripada budidaya bela dirinya. Dia hanyalah seorang spiritualis dunia jubah mark jubah. Selain itu, meskipun Nangong Longjian memiliki bakat luar biasa, ia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Menurut Bai Ruochen, Nangong Longjian tidak akan bisa hidup lebih dari 3 tahun lagi. Namun, Nangong Longjian tidak ingin menyia-nyiakan kultivasinya. Jadi, selama periode waktu ini, dia telah mencoba menggunakan teknik tabu untuk meneruskan kultivasinya ke Bai Ruochen. Saat itu, Bai Ruochen dan ibunya telah meninggalkan tempat ini sesuai dengan instruksi Nangong Longjian. Mereka pergi mencari bahan yang dibutuhkan untuk Nangong Longjian untuk meneruskan kultivasinya ke Bai Ruochen. Selain itu, sebelum Bai Ruochen dan ibunya pergi, Nangong Longjian secara eksplisit mengatakan kepada mereka bahwa terlepas dari metode apa yang mereka gunakan, mereka harus mendapatkan barang yang ia ingin mereka temukan. Setelah itu, Bai Suyan menemukan item itu di Sek Ascension.
Namun, saat Nangong Longjian berada dalam pelatihan tertutup dan dia curiga pada orang lain. Dia berpura-pura menikah dengan guru sekte-sekte Ascension dan mencari kesempatan untuk mengambil barang itu. Dan pada akhirnya, dia memang bisa mengambil barang itu. Namun, meskipun mereka telah mengumpulkan semua barang yang diperlukan, dengan kekuatan Nangong Longjian sendiri, tidak mungkin baginya untuk menyerahkan kekuatannya ke Bai Ruochen. Dia membutuhkan bantuan spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Namun, spiritualis dunia jubah naga Markus itu haruslah seseorang yang bisa dia percayai. Karena itulah dia mencari bantuan Chu Feng dan Kampus Immortal. Tentu saja, tujuan utama yang Nangong Longjian miliki ketika dia pergi ke Kekaisaran Simen Imperial kali ini adalah untuk menyelamatkan Chu Feng. Adapun alasan mengapa Nangong Longjian pergi untuk menyelamatkan Chu Feng, itu karena Bai Ruochen dan ibunya Bai Suyan memintanya untuk melakukannya. Yang mengatakan, tidak ada yang pernah mengantisipasi bahwa Chu Feng akan menjadi spiritualis dunia jubah naga Mark Royal ketika ia muncul di klan Kekaisaran Simen. Chu Feng, kamu benar-benar menjadi spiritualis dunia jubah naga Mark Royal? Setelah mendengar cerita Chu Feng, Bai Ruochen mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kapan aku pernah menipu kamu? Chu Feng membuka telapak tangannya. Kemudian, seuntai kekuatan roh naga Mark mulai mengambang dari telapak tangannya. Ini benar-benar hebat, pada saat itu, Bai Ruochen sangat gembira. Namun, segera setelah itu, ekspresinya berubah. Dia meraih ke tangan Chu Feng dan, dengan air mata berkilau di matanya, berkata kepada Chu Feng, Chu Feng, aku mohon padamu, kamu harus membantuku. Sesuatu seperti menyerahkan kekuatan seseorang benar-benar tidak sesederhana itu. Namun, aku pasti akan memberikan segalanya untuk membantu kamu, kata Chu Feng. Tidak, bukan itu yang aku bicarakan, Bai Ruochen menggelengkan kepalanya berulang kali. Lalu apa itu? Tanya Chu Feng. Aku tidak ingin mendapatkan kultivasi ayah aku. Aku ingin dia selalu berada di sisiku. Chu Feng, aku mohon padamu, tolong sembuhkan penyakit ayahku, Bai Ruochen memohon. Bab 1879 untuk hidup atau mati bersama. Sembuhkan penyakit ayahmu, Chu Feng tidak berharap Bai Ruochen tiba-tiba memintanya melakukan itu. Chu Feng, aku mohon padamu. Keluarga kami akhirnya berhasil bersatu kembali. Aku tidak ingin hanya aku dan ibuku yang tersisa. Ketika Bai Ruochen mengatakan kata-kata itu, tetesan air mata berkilau menutupi wajahnya. Meninggalkannya dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Meskipun aku tidak tahu penyakit apa yang tidak dapat disembuhkan ayah kamu. Aku bersedia untuk berusaha menyembuhkannya dengan seluruh kekuatan aku. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia berbalik dan berjalan keluar dari gua. Dengan Bai Ruochen mengikuti di belakangnya. Pada saat itu, Nangong Longjian, Immortal Kompas dan Bai Suyan semua di luar. Menilai dari penampilan mereka, Nangong Longjian seharusnya sudah menjelaskan situasinya kepada Immortal Kompas. Teman kecil Chu Feng, apa yang kamu pikirkan tentang seluruh proses pewarisan? Tanya The Campus Immortal. Masalah seperti ini adalah yang paling sulit. Sejak zaman kuno, ahli mana yang tidak ingin meneruskan kultivasi mereka kepada keturunan mereka? Namun, sangat sedikit di antara mereka yang benar-benar dapat mencapainya. Sejauh yang aku tahu, hanya Kaisar Gong, Gong Wuming, Kaisar Huang, Huang Fuzhou, dan Kaisar Buas, Raja Naga Hitam, yang nyaris tidak berhasil mencapai hal ini, kata Chu Feng. Oh, sebenarnya ada orang-orang yang mencapai prestasi ini dengan meneruskan kekuasaan mereka kepada generasi selanjutnya? Tampaknya teman kecil Chu Feng memiliki pengetahuan yang cukup luas. Ayo, beritahu kami tentang hal itu, kata The Campus Immortal dengan rasa ingin tahu. Nangong Longjian, Bai Suyan dan Bai Ruochen juga menatap Chu Feng dengan ekspresi terkejut. Tak satu pun dari mereka yang tahu tentang hal-hal mengenai Kaisar Gong, Kaisar Huang dan Kaisar Binatang. Karena tidak ada orang luar di sini, aku tidak akan menyembunyikan masalah ini dari kalian semua. Hanya, aku harap kamu semua akan menjaga rahasia ini. Alasan untuk itu adalah karena ketiga penerus tuan semuanya adalah teman aku. Lalu, Chu Feng mulai menjelaskan kepada orang banyak. Ini benar-benar era yang luar biasa. Ternyata bukan hanya penerus Kaisar Gong dan Kaisar Huang yang muncul, bahkan penerus Kaisar Bis telah muncul. Petik 2. Selain itu, mereka bukan hanya penerus nama. Sebaliknya, mereka benar-benar mendapatkan kekuatan dari tiga tuan. Tidak mengherankan bahwa kultivasi Zhang Tianyi dapat maju dengan cepat. Setelah Kompas Immortal mengetahui tentang situasinya, dia tersentak kagum. Aku tidak pernah menduga bahwa Kaisar Binatang, Raja Naga Hitam, berasal dari ras naga monstrus. Selain itu, Putri Raja Monstrus Dragon Rache sebenarnya telah memperoleh warisan Beast Emperor. Tampaknya Raja Naga Monster Balap pasti akan berkuasa, kata Nangong Longjian. Paling luar biasa, ketiga penerus semuanya terkait dengan Chu Feng. Aku pikir teman kecil Chu Feng pasti telah memberikan layanan berjasa bagi mereka bertiga untuk mendapatkan warisan mereka dengan lancar, bukan? Bai Suyan menatap Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Pada saat itu, Chu Feng tertawa nakal. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya, itu memang berkaitan dengan dia bahwa ketiga temannya berhasil mendapatkan warisan mereka. Teman kecil Chu Feng, aku harus merepotkanmu dan Kompas Abadi untuk membantuku. Selama kamu mampu membantu aku meneruskan kultivasi aku ke Ruochen, aku akan menyetujui apapun. Nangong Longjian menggenggam tangannya dengan hormat kepada Chu Feng. Tatapannya dipenuhi dengan permohonan. Untuk karakter besar seperti itu untuk meminta Chu Feng, seseorang dari generasi muda, sedemikian rupa,
Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia benar-benar ingin meneruskan kultivasinya ke Bai Ruochen. Senior Longjian, bukankah ini Feng Feng tidak ingin membantu kamu? Hanya, Chu Feng ini baru saja menjadi spiritualis dunia jubah naga Mark Royal, dan belum terlalu akrab dengan kekuatan ini. Sangat sulit bagi aku untuk melakukan hal seperti itu. Petik 2. Lebih jauh lagi, bahkan untuk Kaisar Huang, Kaisar Gong dan Kaisar Buas, sementara mereka mampu dengan sukses menyerahkan kekuatan mereka kepada generasi selanjutnya. Mereka tidak dapat membiarkan generasi selanjutnya mencapai ketinggian yang mereka miliki saat itu juga. Pengganti mereka masih perlu berlatih perlahan. Petik 2. Dengan kata lain, walaupun mereka benar-benar berhasil meneruskan kekuatan mereka, mereka tidak berhasil melakukannya dengan kesuksesan absolut. Mereka hanya berhasil memberikan sebagian dari kekuatan mereka kepada generasi selanjutnya. Petik 2. Selain itu, mereka semua adalah penguasa zaman. Teknik roh dunia mereka semua tak tertandingi selama era di mana mereka hidup. Ketika bahkan mereka hanya mampu mencapai sebanyak itu, jika kamu ingin aku membantu, sejujurnya, itu akan sangat sulit untuk dicapai. Petik 2. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Menyerahkan kekuatan seseorang benar-benar terlalu sulit. Meskipun dia mahir dalam banyak teknik pembentukan roh diagram 9 roh ilahi yang hilang. Dia masih hanya memiliki kepastian 30% untuk berhasil meneruskan budidaya Nangong Longjian. Apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng itu masuk akal. Nangong Longjian, bukan karena lelaki tua ini tidak ingin membantu kamu, hanya saja sesuatu seperti menyerahkan kekuatan seseorang benar-benar terlalu sulit. Belum lagi menemukan teman kecil Chu Feng dan aku untuk membantu kamu dengan itu, bahkan jika kamu mengumpulkan semua spiritualis dunia jubah naga Mark Royal di tanah suci Martialism. Ini mungkin masih belum mungkin untuk dicapai. Petik 2. Jadi, pria tua ini benar-benar tidak berdaya untuk membantu kamu. The Campus Immortal juga menggelengkan kepalanya. Teman kecil Chu Feng, Campus Immortal, tolong, tidak peduli apa, tolong bantu aku. Selama kamu tidak membahayakan putri aku bersedia melakukan apa saja. Mengatakan kata-kata itu, Nangong Longjian berlutut di tanah dengan put. Petik 1. Senior, apa yang kamu lakukan? Tanda seru tanda seru tanda seru. Petik 2. Ekspresi Chu Feng berubah sangat besar saat melihat adegan ini. Cepat, bangkit kembali. Kami tidak bisa menerima ini. Bahkan Immortal Kompas sangat terkejut. Dia buru-buru melangkah maju untuk meminjamkan Nangong Longjian lengan. Orang macam apa itu Nangong Longjian? Dia adalah seseorang yang tidak akan berlutut ke langit atau bumi. Namun, demi putrinya, dia sebenarnya berlutut kepada mereka. Ayah, tolong jangan lakukan ini. Anak perempuan kamu tidak menginginkan kekuatan kamu. Aku hanya ingin kamu terus hidup. Pada saat itu, Bai Ruochen menangis. Diperlihatkan cinta ayah seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak menangis? Namun, terlepas dari seberapa keras Bai Ruochen, Bai Suyan, Chu Feng dan Campus Immortal mencoba membantu Nangong Longjian kembali, mereka tidak dapat menghentikannya dari berlutut. Senior, tolong bangun. Aku punya metode yang mungkin bisa menyelesaikan kedua masalah, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Nangong Longjian. Ya, Chu Feng mengangguk berulang kali. Mendengar kata-kata itu, Nangong Longjian buru-buru berdiri kembali dan bertanya, teman kecil Chu Feng, apa metode yang kamu bicarakan? Aku tahu bahwa senior yang dengan sepenuh hati ingin menyerahkan kekuasaannya kepada Ruochen karena kamu ingin menggunakan kekuatan kamu untuk melindungi Ruochen dan ibunya. Namun, jika senior dapat disembuhkan, senior akan dapat melindungi mereka sendiri. Dengan demikian, tidak perlu bagimu untuk menyerahkan kekuatanmu pada Ruochen, bukan? Kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Nangong Longjian tertawa dengan sangat tak berdaya. Teman kecil Chu Feng, aku tahu tubuhku sendiri yang terbaik. Penyakit aku ini adalah sesuatu yang tidak dapat diobati oleh siapapun. Bahkan Immortal Refinement Weaponry Immortal tidak dapat menyembuhkanku, kata Nangong Longjian. Jika kita tidak mencobanya, bagaimana kita tahu? Tanya Chu Feng. Apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng itu benar. Meskipun teknik roh dunia Immapal Refinement Immortal luar biasa, ia berspesialisasi dalam teknik perbaikan persenjataan. Namun, lelaki tua yang tidak berbakat ini telah mempelajari berbagai jenis penyakit bawaan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan sebelumnya. Jika kamu tidak keberatan, biarkan orang tua ini mencobanya, kata The Campus Immortal. Ini, Nangong Longjian sedikit mengernyit. Dia tampaknya memiliki masalah tersembunyi. Senior, ada sesuatu yang salah? Tanya Chu Feng. Penyakit aku ini tidak mampu dideteksi secara normal karena disembunyikan di dalam dantian aku dan bercampur dengan energi sumber aku. Aku harus sepenuhnya mengaktifkannya dengan kekuatan aku sendiri agar orang lain dapat menemukannya. Petik 2. Namun, jika aku mengaktifkannya, aku akan tersiksa oleh penyakit itu. Sementara rasa sakitnya mungkin tidak banyak, aku tidak dapat kembali normal sementara penyakit aku bertindak. Aku takut bahwa aku tidak punya waktu, Nangong Longjian berbicara tentang kesulitannya. Ayah, jika kamu mati, anakmu tidak akan hidup lagi. Bai Ruochen berlutut di depan Nangong Longjian. Tidak hanya dia ditutupi dengan air mata, dia memiliki ekspresi yang sangat ditentukan di wajahnya. Ruochen, kamu, melihat Bai Ruochen bertindak sedemikian rupa, Nangong Longjian merasa sangat sedih. Dengan demikian, dia melirik Bai Suyan. Dia ingin dia membantunya menyarankan Bai Ruochen menentangnya. Longjian, aku sama dengan Ruochen. Jika kita tidak bisa menikmati hidup bersama,
kita akan bersatu kembali dalam kematian. Bai Suyan tersenyum ringan dengan ekspresi telah melihat melalui hidup dan mati. Bab 1880 penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kalian semua, lupakan saja. Nangong Longjian menghela nafas. Kemudian, dia melihat ke Chu Feng dan Immortal Kompas. Aku akan merepotkan kalian berdua kalau begitu. Setelah Nangong Longjian selesai mengucapkan kata-kata itu, dia duduk dengan posisi bersila. Segera, aliran zat gas hitam mulai keluar dari dantiannya. Seperti tanaman merambat, zat gas hitam dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, menutupinya. Pada saat yang sama, ekspresi Nangong Longjian menjadi semakin jelek. Pada akhirnya, bagian kulitnya yang tidak tertutup oleh zat gas hitam semuanya berubah menjadi kertas pucat seperti kulit orang mati. Tubuh penyulingan jiwa hitam Vince, melihat penampilan Nangong Longjian saat ini, ekspresi Immortal Kompas mengambil perubahan besar. Tubuh penyulingan jiwa anggur hitam? Apa itu? Tanya Bai Ruochen. Tubuh penyulingan jiwa Black Vince adalah sejenis penyakit bawaan. Sementara itu mampu memarahi orang yang menderita itu, memungkinkan mereka untuk menjadi lebih kuat dari orang biasa, itu juga akan merenggut jiwa orang itu, menyebabkan dia mati secara mendadak. Petik 2. Tubuh penyulingan jiwa Black Vince adalah sesuatu yang dilahirkan sejak lahir. Itu tersembunyi di dalam dantian seseorang dan dicampur dengan energi sumber seseorang. Bahkan jika seseorang terpisah dari dagingnya dan berubah menjadi kesadaran bebas, mereka masih tidak akan bisa membebaskan diri dari tubuh penyulingan jiwa Black Vince. Satu-satunya cara untuk membebaskan diri darinya adalah melalui kematian, kata The Campus Immortal. Dalam hal itu, apakah penyakit ini dapat disembuhkan? Bai Ruochen dan Bai Suyan bertanya bersama. Itu sangat sulit, itu bisa terbelakang, tetapi tidak diberantas. Selanjutnya, dilihat dari penampilan Nangong Longjian, ia harusnya berada pada tahap akhir dari badan pemurnian jiwa Black Vince. Aku takut kita bahkan tidak akan bisa memperlambatnya, The Campus Immortal menggelengkan kepalanya berulang kali. Ketika dia menemukan bahwa penyakit Nangong Longjian adalah tubuh penyulingan jiwa Black Vince, dia segera tahu bahwa dia tidak berdaya untuk membantu. Campus Immortal, tolong selamatkan ayahku, tolong selamatkan ayahku. Bai Ruochen berlutut di Campus Immortal dan mulai memohon padanya. Tubuhnya gemetar kesakitan. Kata-kata dari Immortal Kompas setara dengan menghancurkan sedikit harapan terakhirnya. Dia benar-benar tidak berharap ayahnya mati. Nona muda, tolong bangun. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya, hanya saja aku benar-benar tidak berdaya. The Campus Immortal memiliki ekspresi tidak berdaya. Pada saat ini, Nangong Longjian berkata dengan suaranya yang lemah, Ruochen, jangan menyulitkan Kompas Immortal. Penyakit aku ini tidak bisa disembuhkan. Meskipun dia mengatakan kata-kata itu, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dia masih memiliki harapan dalam kata-katanya. Pada akhirnya, dia berharap bisa terus hidup. Ini bukan karena Nangong Longjian adalah seorang pengecut yang takut mati. Dari tindakannya sebelumnya, bisa dilihat bahwa dia bukan seseorang yang mencari ketenaran atau kekayaan. Bahkan dalam kematian, ia ingin meneruskan kultivasinya kepada putrinya. Dengan demikian, dari sini, dapat diketahui bahwa alasan mengapa dia tidak ingin mati tidak lain adalah cinta yang dia miliki untuk keluarga. Oleh keluarga, ini tidak berarti klan kekaisaran Nangong. Sebaliknya, itu adalah Bai Ruochen dan ibunya. Tepat pada saat itu, Chu Feng berkata, Kompas Senior, aku tahu metode yang mungkin bisa mengobati penyakit Senior Longjian, apakah kamu serius? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Kompas Abadi, Nangong Longjian, Bai Suyan dan Bai Ruochen semua menatapnya. Meskipun mereka berempat mengajukan pertanyaan yang berbeda, mereka semua mengungkapkan kegembiraan di mata mereka. Mereka tahu bahwa Chu Feng bukan seseorang yang akan bercanda pada saat seperti ini, juga bukan seseorang yang akan membuat klaim sombong. Aku tidak tahu tentang tubuh penyulingan jiwa Black Vince. Namun, aku tahu tentang pembentukan roh yang berspesialisasi dalam menyembuhkan penyakit bawaan. Ini mungkin efektif pada tubuh penyulingan jiwa Black Vince, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, metode apapun, katakan, dibandingkan dengan Nangong Longjian dan yang lainnya, Immortal Kompas bahkan lebih tertarik. Dia berpikir bahwa penyakit Nangong Longjian tidak dapat disembuhkan. Dengan demikian, dia sangat ingin tahu untuk apa metode yang dibicarakan oleh Chu Feng. Kompas Senior, aku belum pernah mengatur formasi ini sebelumnya. Jadi, aku juga tidak memiliki kepastian 100%. Petik 2. Karena Kompas Senior sangat akrab dengan badan penyulingan jiwa Black Vince, aku ingin Kompas Senior melihat apakah pembentukan roh itu layak atau tidak. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai menulis dengan jarinya di udara. Dia membentuk diagram dengan kekuatan roh. Diagram itu berkilau dengan cahaya keemasan dan sangat menyilaukan. Ini adalah diagram metode untuk mengatur pembentukan roh. Chu Feng telah menguraikan seluruh proses, serta semua bahan yang dibutuhkan untuk pembentukan roh. Hanya, untuk diagram tunggal, Chu Feng mengambil 2 jam penuh hanya menguraikannya. Dari ini, dapat dilihat betapa rumitnya pembentukan roh itu. Setelah Chu Feng selesai menguraikan diagram, belum lagi Bai Suyan dan Bai Ruochen, bahkan Nangong Longjian, seorang spiritualis dunia jubah-jubah mark kerajaan, terperangah olehnya. Diagram ini terlalu rumit, bahkan dia tidak dapat memahaminya. Namun, dia bisa mengatakan bahwa itu belum ditarik secara acak atau acak. Sebaliknya, itu benar-benar garis besar pembentukan roh yang sangat kuat. Ketika dia melihat diagram, Nangong Longjian tiba-tiba merasakan darahnya mengalir deras.
Bahkan rasa sakit yang dia rasakan saat ini telah sangat berkurang. Dia telah melihat harapan. Dari diagram pembentukan roh Chu Feng, dia melihat harapan untuk dapat terus hidup. Pada saat itu, Immortal Compass memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Matanya bergerak melalui diagram tanpa henti. Dia terus melakukan survei selama 6 jam penuh sebelum akhirnya berhenti. Kemudian, dia menoleh ke Chu Feng dan berbicara dengan cara yang tegas dan sangat emosional. Luar biasa, itu terlalu menakjubkan. Teman kecil Chu Feng, tepatnya di mana kamu mendapatkan formasi roh yang luar biasa? The Compass Immortal bertanya dengan takjub. Formasi ini diperoleh dari diagram 9 roh ilahi, kata Chu Feng. Nine Spirits Divine Diagram, The Compass Immortal terkejut mendengar kata-kata itu. Lalu, dia mengalihkan pandangannya tidak percaya kepada Chu Feng, kamu sudah berhasil memahami isi diagram 9 roh ilahi? Sejujurnya, Chu Feng merasa agak tidak nyaman dipandang dengan tatapan seperti oleh Compass Immortal. Namun, pada akhirnya, dia masih mengangguk. Apakah kamu dapat memahami sepenuhnya? Tanya Immortal Compass lagi. Tatapannya menjadi lebih keras. Itu bukan hanya Compass Immortal, bahkan Nangong Longjian menatap Chu Feng dengan ekspresi heran. Jelas, dia juga tahu diagram 9 roh ilahi. Chu Feng mengangguk lagi. Pada saat itu, Immortal Compass terdiam. Bahkan Nangong Longjian terdiam. Baru beberapa saat kemudian mereka berdua berhasil menenangkan diri. Mereka melihat ke Chu Feng lagi dengan ekspresi yang sangat luar biasa di tatapan mereka. Tidak heran, tidak heran. Benar-benar tidak heran. The Compass Immortal menjadi sangat bersemangat, dan mulai berseru kagum saat melihat Chu Feng. Dia berkata, Chu Feng, kamu benar-benar bukan orang biasa. Diagram 9 roh ilahi itu telah ada sejak lama, dan berakhir di tangan banyak orang. Meskipun benar bahwa banyak dari mereka berhasil mendapatkan panen besar dari diagram 9 roh ilahi, tidak pernah ada orang yang berhasil memahami sepenuhnya isi diagram 9 roh ilahi. Petik 2. Apakah kamu tahu bahwa bahkan pembuat diagram 9 roh ilahi, Dewa 9 roh, tidak dapat sepenuhnya memahami isi dari diagram 9 roh ilahi? Itulah sebabnya dia membuat diagram 9 roh ilahi sebelum kematiannya dengan harapan bahwa generasi selanjutnya akan dapat sepenuhnya memahami formasi roh yang hilang itu. Petik 2. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, bahkan setelah generasi berikutnya mencoba segala macam metode, tidak satu pun dari mereka yang berhasil memahami semua isi diagram 9 roh ilahi. Bahkan ada seseorang yang membunuh 9 roh jahat dari diagram 9 ilahi roh karena marah dengan maksud menghancurkan diagram 9 roh ilahi. Namun, tidak lama kemudian, diagram 9 roh ilahi muncul kembali di dunia. Diagram 9 roh ilahi tidak dihancurkan, bahkan 9 roh jahat yang terbunuh dihidupkan kembali oleh diagram 9 roh ilahi. Petik 2. Diagram 9 roh ilahi sebenarnya tidak bisa dihancurkan. Diagram 9 roh ilahi sangat melampaui apa yang orang harapkan. Kemudian, seorang spiritis besar dunia menyatakan bahwa Dewa 9 roh telah menggunakan semua yang dia tahu untuk menciptakan diagram 9 roh ilahi sebelum kematiannya. Bahwa dia sudah sangat meringankan kesulitan formasi roh dalam diagram 9 roh ilahi. Petik 2. Namun, jika seseorang ingin mendapatkan formasi roh dalam diagram 9 roh ilahi, seseorang harus bergabung bersama dengan diagram 9 roh ilahi. Sedangkan untuk itu, diperlukan fisik yang sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Petik 2. Tidak pernah aku harapkan bahwa kamu benar-benar berhasil mencapainya. The Compass Immortal menatap Chu Feng dengan ekspresi kaget. Tatapannya tidak tampak seperti tatapan seseorang yang memandang orang lain. Sebaliknya, itu lebih seperti tatapan seseorang yang memandang dewa. Chu Feng telah mencapai sesuatu yang tidak mungkin bagi orang biasa. Dalam hati Immortal Compass, Chu Feng sudah mirip dengan dewa. Wow, Chu Feng, ternyata itu tidak semua karena untaian aura penerus Kaisar Gong bahwa kamu berhasil mendapatkan kekuatan diagram 9 ilahi divine. Sebaliknya, itu karena kamu memiliki tubuh khusus yang mampu menahan kekuatan diagram 9 roh ilahi. Karena itulah kamu berhasil menangkap formasi roh itu. Mendengar apa yang dikatakan Compass Immortal, Egi berteriak dengan khawatir. Chu Feng juga sangat terkejut. Seperti Egi, dia berpikir bahwa hanya berhasil mendapatkan diagram 9 roh ilahi karena bantuan untai aura penerus Kaisar Gong. Hanya setelah mendengar apa yang dikatakan Compass Immortal bahwa dia tiba-tiba menyadari. Dia sekarang akhirnya mengerti arti sebenarnya di balik apa yang dikatakan untai penerus Kaisar Gong kepadanya. Tubuhmu benar-benar berbeda dari orang-orang biasa. Compass Immortal, dalam hal itu, apakah kamu pikir pembentukan roh ini akan dapat menyembuhkan penyakit senior Longjian? Tanya Chu Feng. Pada saat itu, Nangong Longjian, Bai Suyan dan Bai Ruo Chen semua melihat ke Immortal Compass dengan ekspresi sangat gugup. The Compass Immortal tersenyum ringan. Kemudian, dia berkata, sebelum ini, aku memang tidak berdaya untuk menyembuhkan penyakit Nangong Longjian. Namun, setelah mendapatkan formasi ini, aku berhasil melihat jejak harapan. Mungkin kita bisa mengobati penyakit ini.